Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah di pagi yang mendung ya Bu Tiwi. Kita masih diberi kesehatan, keluangan waktu, dan semangat tentunya dalam menjalani kehidupan ini ya. Termasuk juga dapat melaksanakan pembelajaran secara online di pagi hari ini. Selawat salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga umat Islam di dunia mendapatkan syafaatnya hingga yaumil mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu di rumah, selamat pagi, senang sekali hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun masih dalam jaringan. Namun kami berharap anak-anak ibu tetaplah memiliki semangat yang tinggi dalam menimba ilmu. Nah jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak ibu di rumah kiranya sudah bergabung ya, sudah bergabung di channel Facebook SMP Al-Wasliyah 8. Kemudian bagi yang Google Meet ya, silahkan join ke Google Meet kita supaya nanti bisa ada interaksi yang baik yang kita harapkan. Ada tanya jawab nanti ya. Kemudian namun sebelumnya juga kita harapkan sudah mendownload ya, mendownload materi yang sudah diupload gurunya masing-masing kemarin kali ya, sudah kita upload, dan kita harapkan juga sudah dalam membacanya, sehingga pada hari ini ketika disampaikan materi anak-anak ibu sudah connect lah bahasa apa namanya, sudah nyambung, sudah dicatat ya, sudah dicatat. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-8, ini judulnya mengidentifikasi dan menyimpulkan teks persuasi, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Sri Pratiwi. Kepada Ibu Sri Pratiwi, saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Yusra. Nah, jadi setelah kita di semester 2 ini memang baru saya ya Bu ya? Iya, baru ini ya? Pertama kali untuk menyampaikan materinya. Nah, jadi untuk minggu depan juga anak-anak diingatkan kembali untuk melengkapi catatannya karena kita akan pemeriksaan catatan. Nanti akan dibagikan jadwalnya oleh wali kelasnya di grup. Untuk syarat juga Bu mengikuti PTS. Iya. Penilaian tengah semester. Gitu ya. Jadi sekalian catatan dan tugasnya. Karena itu nanti akan menjadi syarat agar bisa mengikuti ujian PTS-nya. Betul. Nah, kita masuk dulu ke pertemuan ke-8 yang judulnya tadi sudah disebutkan, mengidentifikasi dan menyimpulkan teks persuasif. Nah, masuk jadi teks ini materi baru ya kan Bu ya? Teks baru ya. Kita lanjut ya, kita buka tujuan pembelajaran kita dulu. Ya, kembali lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini Bu ada 2. Yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi saran ataupun ajakan dari teks persuasif. Kemudian yang kedua itu siswa tuh mampu menyimpulkan saran ataupun ajakan dalam teks persuasif. Jadi ada dua itu ya. Yang pertama mampu mengidentifikasi dan yang kedua mampu menyimpulkan. Nah, kita cari tahu dulu nih, apa sih pengertian teks persuasif? Jadi teks persuasif itu sebuah teks yang bersifat membujuk. Jadi dalam teks persuasif ini berisi tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca agar tertarik dan mengambil tindakan tertentu. Berarti dia semacam ajakan gitu ya Bu ya? Bisa dikatakan iklan masuk ini ya Bu? Iya, iklan masuk ya. Karena mengajak sifatnya. Nah, bagaimana ini anak-anak sudah paham kan dengan pengertian dari teks persuasif tadi? Kalau sudah, kita masuk ke ciri-ciri teks persuasif. Macet dia. Ciri-ciri teks persuasif.
nggak bisa ya Bu ya, hilang dia. hilang ya dia. Berarti langsung masuk aja ke apa itu? Contoh. Ciri-cirinya. Hilang, Oh, hilang nggak ada ya berarti. ciri-cirinya di sini ya Pak Jul ya? Memang nggak ada. Kosong berarti. Dibuka aja dia. Kita buka dulu ya. Jadi Bu, ini memang ciri-cirinya ini memang Penting ya, harus sangat penting. karena ini yang membedakan Iya, nanti dengan betul. teks yang lain kan. Betul, betul. Jadi berdasarkan ciri-ciri ini nantilah dapatlah siswanya menentukan bahwa itu sebuah teks persuasif gitu Iya, ya, begitu. untuk menandai. Mm-mm. Baik. Itu sebenarnya di sini ada ini. Kenapa di situ hilang Iya, ya? di sini bisa nggak muncul ya. Ya. Ciri-ciri teks persuasif itu saya bacakan aja. Dia yang pertama berisi data dan fakta. Jadi memang dia ciri-ciri teks persuasif ini dia datanya dan faktanya itu harus aktual gitu ya Bu ya. Harus Jadi sesuai sebelum- fakta. Iya. Kemudian yang kedua, argumen harus meyakinkan pembaca. Inilah tadi karena bersifat ajakan, Ajakan. jadi harus meyakinkan pembaca. Nah, yang ketiga berisi kata-kata ajakan. Ya, jadi dia harus ada kata-kata ajakan. Ayo, mari. Ya. Kemudian yang keempat menghindari konflik. Berarti memang tidak ada konflik di dalam teks persuasif ini. Ya. Nah, Ada 4 berarti tadi ada ya. 4 Ada tadi ya, 4 Bu, ciri ya. yang menjadi ciri. Ciri-ciri teks persuasif itu mungkin nanti di dalam materi kalian ada, tapi mungkin di sini tadi tidak muncul ya, Tidak Nak, muncul, ya. ya. Tapi di materi sudah ada. Baik. Kemudian contoh kalimat ajakan dalam teks persuasif. Nah, ini di mana ini contoh kalimat ajakan? Kita baca dulu ya. Ilmu merupakan hal yang sangat penting di dunia ini. Bahkan Nabi Muhammad telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dari lahir hingga kita mati. Hal ini dikarenakan dengan berilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin agar kita menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Berarti kan sudah ada ajakan ini Ada ya, Bu, ya? kalimat ajakan di situ. Yang mana dia nih gitu Yang ya? mana dia kata ajakannya? Sudah pastilah ada di kalimat terakhir ya, Bu, ya? Yaitu, Marilah kita menuntut marilah ilmu. kita. Ajakan untuk menuntut ilmu. Iya, itu ya, Nak, ya. Kemudian ini contoh kalimat saran dalam teks persuasif. Nah, kita baca lagi. Lingkungan sekolah seharusnya dijaga tetap rapi dan bersih agar mencerminkan kepribadian semua warga sekolah. Seharusnya semua warga sekolah membuang sampah pada tempatnya agar sekolah ini menjadi kebanggaan kita bersama. Sekolah juga seharusnya menjadi tempat siswa untuk berlatih menjaga lingkungan. Bukan malah tempat siswa mencoret-mencoret meja. Keindahan dan kebersihan kelas harusnya dijaga oleh setiap siswa penghuni kelas tersebut. Bukan justru menjadi pekerjaan tukang kebersihan sekolah. Berarti kalimat sarannya ini banyak ya, Bu, ya? Banyak. Ada seharusnya, ada lagi seharusnya. Harusnya dijaga gitu ya, Iya. tetap rapi. Lalu Jadi, seharusnya semua warga sekolah membuang sampah. Jadi kata kuncinya seharusnya. Seharusnya. Jadi sebenarnya udah nampak jelas kalimat saran Saran. yang mana ya. Baik. Kita lanjut. Nah, itu tadi tentang teks persuasif. Iya. Jadi sudah paham lah anak-anak ya. Jadi kita ambil sedikit teks persuasif itu teks yang di dalamnya berisi sebuah Ajakan. Kemudian tadi ada saran. ciri-cirinya. Ada 4 ciri-cirinya. Ada 4 Ini cirinya. nanti dapat membantu siswa untuk mengenali ya, bahwa Nah, yang dibacanya ini adalah sebuah teks persuasif. iya. Jadi dalam teks nanti kalian bisa menemukan yang mana saran, yang mana kalimat ajakan. Jadi dia di dalam sebuah teks itu banyak kalimat saran dan ajakan. Banyak. Pasti namanya udah teks persuasif, pasti memang yang kita temukan itu ya kalau nggak kalimat ajakan, kalimat saran. Iya. Selanjutnya Lanjut kita menyimpulkan teks persuasif. Nah, simpulan dulu nih kita cari tahu nih artinya apa sih pengertian dari menyimpulkan itu. Jadi simpulan itu adalah rumusan akhir tentang suatu teks yang disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan di dalam teks tersebut. Berarti memang dia rumusan akhir ya, Bu, ya. pendapat akhir. Pendapat kita. Lanjut. Nah, langkah-langkahnya nih. Langkah-langkah menyusun teks persuasif. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu membaca keseluruhan isi teks. Harus tuh ya. Baru Baca dulu. Iya, baru biar paham ya, Bu, ya.
Kemudian mencatat bagian-bagian penting dari teks itu. Bagian-bagian penting ini dapat berupa gagasan utama ini, Bu. Iya, Bisa kita ambil dari gagasan utama ini. benar. Jadi Selanjutnya, kemudian yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Berarti kalau kita sudah dapat nih yang mana bagian teksnya itu, nah kita pahamilah bagaimana dia, misalkan dari bagian teks yang di paragraf 1 dengan bagian teks yang di paragraf 2. Nah, apa sama atau tidak gitu. Jadi kita harus paham jadi juga. keterkaitan antar Iya, paragraf keterkaitan tadi ya. antar paragraf tadi. Kemudian yang keempat ini merumuskan kesimpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Nah, ini kan kalau kita sudah merumuskan kesimpulan berarti kita merumuskan sendiri ya, Bu ya, apa kesimpulan dari yang sudah kita baca tadi ya. Betul. Boleh dengan kalimat sendiri, Boleh. tapi harus tetap seputar isi ya. Iya, harus tetap sesuai dengan isinya. Isinya tadi tentu saja yang berkaitan dengan hal-hal penting di poin 2 ini Di poin tadi. kedua, Poin mencatat kedua tadi bagian-bagian yang penting. penting. Maka dirangkum dari itu ya. Iya, benar. Jadi dia sebuah kalimat yang baru boleh, atau kalimat yang hal-hal penting tadi ini saja yang diringkas gitu ya. Jadilah menjadi satu kesimpulan. Paham ya, Nak ya? Saya rasa memang kalau udah langkah-langkah menyimpulkan ini semua teks Udah hampir sama hampir ya, Bu ya? sama ya. Sama. Jadi saya rasa sudah paham sih kalau untuk menyimpulkan teks ini. Baik. Nah, lanjut simpulkan teks persuasif di bawah ini. Ini ada contoh nih. Contoh, ini yang paling penting ini. Iya. Kita masuk contoh ya. Jadi kalian bisa baca ini kan, kita Kita baca baca juga ya. boleh kita baca. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengkonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, Baik. ini coba sih kalian simpulkan apa kesimpulan dari teks ini gitu kan. Nah, tapi karena memang ini bukan tugas, ya kita jawab. Ini dia kesimpulannya. Jadi teks tersebut berisi bujukan kepada para pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Kita bisa membuat simpulan tentang cuplikan tersebut, yakni bahwa agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Jadi tinggal satu kalimat ya. Iya, gitu ya. Ini dia tadi contoh kesimpulannya. Kemudian inilah dia apa dia itu kesimpulan. Jadi mulai dari kalimat agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Ya, jadi tadi paragraf tadi yang di awal berisi berapa kalimat Ibu Tiwi? Ada dua kalimat, tapi kalimatnya kalimat bertingkat nih ya, majemuk ya, panjang. 1, 2, ada 3 ini, ada 3 kalimat. Tapi ini panjang ya, majemuk bertingkat ini. Iya. Setelah disimpulkan menjadi satu kalimat. Iya, setelah disimpulkan menjadi satu kalimat. Inilah dia kalimat terakhirnya ya. Jadi simpulan tentang cuplikan teks tersebut yakni adalah agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan makanan yang sehat dan seimbang. Itu dia tadi. Jadi bagaimana anak-anak sudah paham? Mudah-mudahan paham ini ya. Mudah-mudahan Ibu ya. Nah, baiklah, sampai di sini materi yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Ibu Isra. Baik, anak Ibu di rumah, demikianlah paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Pratiwi. Kita masuk pada bagian sesi tanya jawab ini. Silakan yang sudah bergabung, buka dulu kameranya nak ya. Banyak ini ya Bu banyak ya, ada 5 juta. Ya, silakan kita sapa dulu ya Bu Tiwi ya. Iya. Boleh Bu Tiwi sapa? Saya tidak nampak dari sini tuh mata. Coba Pak Jo agak diperbanyak dulu suaranya. Memang segitu kali ya. Nah, banyak kan ya. Oh, ya. Ada 250. Berarti ada Tiara Arina. Assalamualaikum Tiara. Bagus suara Tiara ya. Oke, nggak ada ya. Najwa Khairunisa. Oh, Tiara Arina hadir. Tiara, ada yang mau ditanyakan? Iya.
atau Nggak ada, Bu. nggak ada? Sudah paham. Baik. Kok jadi banyak yang keluar ini ya? Karena mungkin mereka hanya menjelaskan materi, mendengarkan materinya aja kali ya. Tapi mungkin mereka sudah paham ini, Bu. Iya, karena tadi 25 sekarang kok Jadi? jadi 18. Gangguan. Baik, ada Nadine. Coba dulu Nadine. yang lain dulu bertanya. Baik, Nadine, ada yang mau ditanyakan? Oh, belum ada. Ini lagi antara paham dan tidak juga ya. Iya, ragu kita ya. Ada Fahri Fatan. Fahri Fatan itu Bu Tiwi. Iya, Paripatan ada. Ada tanduknya itu Bu Tiwi. Busran Halim. Ada Busran? Ada Aulia, Muhammad Fauzan, Mamon Mon. Gendis. Iya, bagus. Ya. Busran. Ada pertanyaan Busran? Kalau Gendis bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Baik. Nggak ada ya? Ya. Ya. Fakta di dalam teks Ya, baik. Apa Bagus. fungsi Ini fakta pertanyaan dalam yang teks bagus. persuasif? Oke, Iya, Bu Tiwi. bagus nih ya. Berarti memang dia mendengarkan ini, Mendengarkan, Bu. baik. Memang anak-anak yang ingin bertanya ini mungkin dia yang benar-benar mendengarkan penjelasan. Bagus ya, pertanyaannya sangat Fakta kritis. itu fungsinya dalam teks persuasif itu agar orang tertarik, agar orang percaya. Menguatkan ya, menguatkan argumen, menguatkan argumen, iya, ajakan atau tadi. sarang tadi ya. Jadi agar si Si pembaca pembaca atau pendengar ikut dia atau mengikuti apa yang ada di dalam teksnya tadi. Misalkan kayak seperti tadi contohnya, bahwasanya belajar itu kayak pendidikan itu penting gitu kan, Iya. Bu. Maka diharuskan siswa-siswa lebih giat lagi dalam belajar. Iya. Nah, Maka itu kan butuh tadi fakta sudah ada ya. pendapat faktanya Iya. bahwasanya memang Nabi Muhammad itu menyarankan kita, gitu kan? Mm-mm. Nah, jadi itulah tadi, makanya karena sudah ada fakta tadi, si pembaca jadi ikut Iya. Percaya lah gitu Percaya ya, percaya terhadap dengan teks tadi. argumen yang disampaikan oleh si pemaparan si penulis tadi. Paham Oke, Gendis? Gendis? Iya. Iya. Jadi terima kasih. diulangi lagi Bu Tiwi kalau untuk yang lain bahwa fungsi fakta dalam teks persuasif itu sebagai penguat gitu ya, penguat argumen. Penguat argumen agar Baik. untuk menarik si pembaca tadi ya. Ya. Selanjutnya Ada ada Muhammad Fauzan, Oke. Sepertinya durasi nih Bu Tiwi. Iya. Sudah ya? Baik, karena durasi kita terbatas anak Ibu, untuk sesi ini kita anggap sudah dulu ya. Nanti jika masih ada pertanyaan, boleh langsung di WA pribadi ya. Iya, benar. Atau nanti buat aja di kolom komentar. Nanti akan disampaikan oleh gurunya ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, pertemuan ke-8 dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.